Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan tentang mengapa setiap langkah besar yang kita ambil dan itu terlihat mustahil di masyarakat umum atau di kalangan orang-orang, maka kita itu akan dianggap sebagai orang yang gila. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Itu dikarenakan setiap pasang mata ataupun orang-orang di sekeliling kita itu tidak mampu untuk menjangkau ataupun mengimbangi cara berpikir kita atau daya pikir kita atas suatu ide yang ingin kita wujudkan. Dan tentunya semakin besar ide ataupun angan-angan dari suatu rancangan yang kita buat itu, dan juga semakin mustahilnya untuk dinalar oleh banyak orang ataupun masyarakat, maka kita itu akan dianggap semakin gila atas segala hal yang ingin kita wujudkan tersebut. Dan banyak sekali pencetus ide ataupun yang dulu kita sebut sebagai ilmuwan dianggap gila pada saat ingin memulai ataupun ingin menapaki jalan kepercayaan atas ide ataupun rancangan yang telah mereka buat. Akan tetapi pada akhirnya apa yang kemudian terjadi? Banyak sekali manusia ataupun orang-orang yang menerapkan cara yang telah mereka temukan tersebut. Padahal sebelumnya penemu ataupun pencetus ide tadi itu dianggap sebagai orang yang gila. Dan lebih lucunya lagi itu biasanya bila suatu ide itu berhasil memberikan manfaat ataupun memberikan keuntungan yang besar, malah si orang yang dikatakan gila tadi itu sebagai orang yang jenius. Berarti dapat kita simpulkan di sini bahwa semakin gila ataupun semakin tidak dinalar ataupun mustahil suatu ide itu, maka akan membuat si penemunya atau orang yang bisa mewujudkan tadi itu sebagai orang yang jenius, atau bisa dikatakan semakin mustahil suatu ide itu untuk diwujudkan atau rancangan ide itu untuk diwujudkan, maka orang yang bisa membuat ataupun mewujudkan itu ke dalam dunia nyata itu akan disebut sebagai orang yang jenius. Dan sebagai contoh, pada era dulu ataupun zaman dahulu, banyak sekali mungkin orang-orang yang berhayal bagaimana kita bisa berkeliling ke seluruh dunia hanya dalam waktu yang singkat ataupun bisa dikatakan sebagai sekejap mata. Dan tentunya pada saat itu ataupun era zaman dahulu, hal semacam itu ataupun pemikiran seperti itu pastinya dianggap suatu sebagai pemikiran yang gila ataupun tidak mungkin dan mustahil. Akan tetapi setelah alat transportasi yang canggih itu muncul, seperti saat ini yang bisa kita lihat itu sebagai pesawat, kemudian juga dibarengi dengan alat komunikasi yang juga canggih itu muncul, yang kita biasanya sebut dengan internet, hadir, maka untuk berkeliling ke seluruh dunia itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil lagi. Dan itu pun juga bisa dilakukan hanya dalam sekejap mata, dan tentunya juga bisa dilakukan di satu tempat bila kita menjelajah dengan menggunakan internet. Jadi kita bisa mengeksplor ke seluruh penjuru dunia hanya dari satu tempat. Dan yang menganggap si jenius ini tadi gila adalah mereka yang istilahnya itu ilmu pengetahuan ataupun daya berpikirnya atau level berpikirnya itu tidak mampu mengimbangi si jenius ataupun si yang membuat ide gila tersebut. Karena sebelum itu terjadi, mereka itu pasti akan menganggap sesuatu hal ataupun ide gila tadi itu sebagai sesuatu hal
yang akan berakhir sia-sia bila itu memang sengaja untuk diwujudkan. Dan tentunya menganggap si pelaku ataupun pemilik ide itu ataupun yang membuat rencana yang jenius tadi itu pasti dikatakan sebagai orang yang ngawur dan tidak masuk akal. Sekaligus di sekitar kita ataupun kalau kita disebut sebagai orang yang jenius itu belum ada yang memiliki ataupun yang berpikiran ataupun yang mewujudkan rancangan tersebut. Dan bisa dikatakan hal tersebut itu masih sangat-sangat baru dan belum ada ataupun belum terwujud. Dan banyak sekali para peneliti ataupun pelopor ataupun pencetus ide yang ingin membuktikan analisa ataupun hasil dari rancangan yang telah mereka buat itu. Karena mereka itu masih awal, maka akan dianggap gila karena lingkungan mereka itu memberikan respon bahwa tindakan tersebut itu suatu hal yang mustahil dan kebanyakan yang ada di sekitar si pemilik ide tersebut tidak memiliki daya jangkau ataupun cara berpikir yang sama dengan si pencetus ide. Dan semakin jauh bila si pemilik ide ataupun pemikir ide gila tersebut melangkah, maka tentunya kebencian dari lingkungan ataupun sekitar mereka itu akan semakin besar. Dan tentunya akan menentang segala apapun yang mereka lakukan dan mereka yakini, karena ide tersebut tentunya masih awam di masyarakat umum. Tapi di balik itu semua, untuk teman-teman yang memiliki ide yang tentunya mustahil itu, silakan terus melangkah untuk menjadikan ide ataupun rencana tersebut menjadi nyata, atau istilahnya impian kita itu menjadi nyata. Dan apabila semakin besar ide itu terlihat mustahil dan tentunya tidak mampu diwujudkan secara nalar, maka banyak orang-orang di sekitar kita itu akan menjatuhkan kita. Apabila kita itu masih belum memiliki status sosial ataupun level tertentu di masyarakat, maka jangan heran bila nantinya itu banyak netizen ataupun orang-orang di sekeliling kita yang akan meremehkan kita. Bahkan pada akhirnya nanti perkataan kita pun akan dicap sebagai bualan belaka atau perkataan dari orang-orang yang membual. Kan banyak orang gila itu kan membual, jadi tidak mungkin untuk dilaksanakan. Dan bisa jadi kita ketahui di zaman dahulu banyak sekali itu para ilmuwan ataupun pencetus ide yang buah pemikirannya itu belum ada pada zamannya dan ide ataupun pemikiran tersebut itu belum terwujud di dunia nyata ataupun belum terbukti, serta bertentangan dengan pemikiran masyarakat pada saat itu, maka mereka itu akan mendapatkan siksaan secara mental ataupun fisik. Jadi orang yang memiliki ide gila itu tidak mudah untuk hidup pada zamannya. Ada yang dibully, dikucilkan, ataupun bahkan dipenjara hanya karena mempertahankan keyakinan atas ide ataupun pemikiran mereka. Dan jangan heran bila kebanyakan ilmuwan ataupun pencetus ide itu dianggap mustahil akan menjadikan sesuatu hal nyata itu dianggap gila. Dan memang berat untuk menjaga hal-hal yang mustahil ataupun belum terwujud itu, yang tentunya masih dalam berbentuk rancangan, apalagi hal tersebut itu masih baru di masyarakat secara umum. Akan tetapi, bila suatu ide ataupun pemikiran tersebut telah terwujud dan memberikan dampak ataupun manfaat yang besar, maka segala tekanan yang awalnya tadi ada itu yang diberikan oleh lingkungan kepada si penemu ide, secara perlahan akan sirna seiring berjalannya waktu dan tentunya akan berubah menjadi suatu dukungan. Jadi untuk teman-teman semua, jangan takut untuk membuat gebrakan baru
ataupun perubahan yang dianggap gila oleh sebagian masyarakat. Dan bila kita sudah memiliki perhitungan tersendiri untuk mewujudkan hal tersebut, ide pemikiran kita, maka kita harus berusaha untuk memegang teguh keyakinan tersebut, serta teruslah untuk melangkah dan mewujudkannya walaupun banyak yang mencaci dan berusaha untuk menjatuhkan mental yang kita miliki ataupun menjatuhkan mental kita. Dan perlu diingat, pastinya suatu saat akan ada masa ataupun momen yang akan mengangkat kita untuk berdiri kokoh ataupun berani berdiri di hadapan orang-orang yang tentunya telah meremehkan ataupun menganggap kita sebagai orang gila tadi. Dan semakin besar ide ataupun rancangan dari pemikiran kita, maka kita akan dianggap sebagai orang yang gila ataupun tidak waras. Demikian hal yang ada dalam pikiran saya, semoga bisa memberikan semangat kepada teman-teman semuanya yang ingin ataupun mau mulai berkarya tentang ide-ide barunya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya dan tentunya ide-ide dari teman-teman semuanya itu bisa diterapkan oleh semua orang. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.